carinya yang seperti ini Pak ya? Kebetulan saya dapatnya ini. Bukan garam aslian, cuma katanya doang garam. Ini resep saya, rahasia. Gorengan apa ini Pak? Gorengan sisa ini, yang kemarin. Tuh, masih renyah Pak. Jadi masih bisa dipakai nih Pak ya? Masih, orang minyaknya juga saya mau pilih kan. Apa yang terlintas di pikiranmu kalau dengar satu kata ini? Gorengan. Pasti banyak yang ngebayangin ngobrol ditemenin nyeruput kopi atau ngeteh sambil nyumut gorengan. Beh, nikmatnya pasti nggak ketulungan. Kerennya itu loh yang ngebuat makan gorengan, basis followernya banyak banget and bisa dinikmatin kapan aja. Tapi kalau mau makan gorengan tetap kudu hati-hati ya. Aneh sempat dibisikin ada ramuan ngaco yang ngebuat gorengan bisa tetap renyah meski udah berjam-jam bahkan berhari-hari dibeli. Dan pastinya itu ngebayain buat kesehatan tubuh. Apa itu? Yuk tonton sampai habis Buser Investigasi. Kombo ngawur gorengan, sayur busuk, lilin, dan pengawet. Pagi-pagi seseorang kami pantau dari kejauhan. Ini sengaja kami lakukan karena seorang teman minta langsung buat ngecek sendiri. Menurut si teman, ada perilaku nggak wajar dari orang ini dalam memproduksi makanan tertentu. Ya, cuma kudu hati-hati nih, kalau sampai ke gap sama si babe yang lagi buat olahan makanan itu, bisa gatot alias gagal total buat ngebongkar kengacoannya. Sepintas lihat bahan baku yang lagi diirisin, kayaknya nggak jauh beda deh sama makanan merakyat yang umum dijual ke orang-orang. Tapi kok pas didetilin, sayuran kubis alias kol yang lagi dirajang, bentuknya protolan gitu ya. Bukannya kalau kita beli kubis atau kol biasanya masih bentuk gelondongan utuh. Atau mungkin doi request khusus ke penjualnya minta yang model begituan. Skip aja dulu deh, masalah sepele gini nggak usah dipikirin. Fokus dulu sama si babe. Pasien si babe berikutnya wortel. Pas difokusin mata ke arah wortel, modelannya kayak nggak layak gitu. Apa ini karena ngeliatnya dari jauh ya, jadi rada ngeblur. Tuh wortel diiris kecil-kecil terus digabungin bareng sama sayur kol. Kol dan wortel yang udah nyampur jadi satu terus dikasih bumbu ulekan. Tepung-tepungan juga ikut nyemplung ke wadah yang sama. Semua bahan itu diaduk-aduk sepertinya biar adonan nyampur rata. Tapi ada satu bahan tambahan berbentuk serbuk putih ikut melengkapi racikan adonan yang doi bikin. Ini serbuk, bau-baunya sih mencurigakan. Loh, udah selesai toh ternyata bikin adonannya. Doi mau bikin apaan lagi tuh guys? Amprokin aja yuk, biar tahu persis makanan apaan yang mau dibikin. Bingung kan? Kok kita nggak takut ketahuan lagi nyelidikin dia? Udah kita siapin kartu asnya. Kawan yang nemenin juga kenal sama dia. Jadi nggak bikin curiga-curiga amat. Momen yang klop buat ngorek lebih detail. Lagi bikin buat gorengan ceritanya. Ya lumayan lah. Daripada nganggur gitu kan bikin gorengan. Ya orang nantinya udah biasa juga bikin gorengan. Ini berarti lagi siap-siap nih Pak? Udah, iya mau siap-siap. Ini lagi mau bikin apa ini Pak? Ini mau bikin adonan buat tahu isi. Berarti memang harus dibikin dari rumah ya Pak ya? Dari rumah supaya gimana lah jangan didadak gitu. Orang masih nggak sama, pengen yang buru-buru, pengen yang bentar gitu. Lumayan lah. Berarti tahu isi itu isinya apa aja nih Pak? Bapak? Ini isinya kol diiris-iris halus terus sama wortel aja gitu. Tapi berarti mesti ngirisnya mesti ini ya Pak ya? Apa? Ya halus. Jadi ternyata si babe pedagang gorengan sob. Dan doi kayaknya udah lama jualan gorengan. Kelihatan dari cara pegang pisau dan cara motongnya. Ngepro lah. Ini biasanya siap-siap kayak gini dari jam berapa Pak? Biasanya tuh siap-siap tuh jam 8. Ya selesainya tuh jam 11. Mulai jualan tuh jam berapa Pak biasanya?
mulai biasanya tuh jam 1. Jam 1 siang. Ya, jam 1 siang. Nah, pulang paling jam 10, jam 11 dah. Malam ya. Malam. Iya. Pokoknya jam 11 gak habis pulang. Jam 11 malam tuh, Pak. Iya, jam 11 malam. Ya kan perlu istirahat gitu. Oh, buat besoknya lagi ya, Pak ya. Betul, biar besoknya. Mumpung udah bareng si Babe, sekalian aja kita tanya tuh wortel. Bentukannya nape anomali gitu. Pak, ini wortelnya tuh pakai wortel yang ini, Pak ya? Ya iyalah. Emang dari mana lagi? Tapi kok ini, Pak, kondisinya kayak gini, Pak, agak hitam-hitam kayak gini, Pak. Ya ada hitamnya kan, ada hitamnya ini kan cuman luarnya doang, kulitnya doang. Ininya makan enggak ada tuh. Tuh kan, ya kayak gini kan tuh. Ibunya bagus-bagus, luarnya doang kulitnya. Iya, tapi kan luarnya agak kurang menarik nih, Pak ya. Ya kalau kurang menarik sih ya memang warnanya begini kan, tapi kan yang penting rasa. Nyarinya yang seperti ini, Pak ya. Ya bukan selalu nyarinya ini, kebetulan saya dapatnya ini gitu dari pelanggannya. Ya tadinya saya tuh ketinggalan belanja. Terus kubis alias kolnya senasib juga Be. Pak, ini kolnya pakai yang ini ya, Pak ya. Ya iyalah. Tapi kok ini, Pak, kondisinya kayak gini, Pak, agak bolong-bolong terus gini, Pak. Nah bolong-bolong itu kan gak jadi masalah. Masalahnya kan saya belanjanya kesiangan. Jadi sepakai sama ini ya terpaksa gitu. Jadi istilahnya yang penting kan enak dimakan, masih segar-segar. Coba lihatin aja tuh. Tuh. Masih yang jelek sudah busuk, saya juga nggak mau. Gitu. Tapi ini bukan busuk ini, Pak ya. Bukan cuman peradinya ketimpa-timpa kan deh. Jadi ya kayak kol busuk, padahal sih enggak. Tapi masih bisa dipakai nih, Pak. Masih. Yakin kagak busuk bosku? Terus ini apaan dong? Udah gitu nyetoknya banyak pula. Jadi ngeh waktu kemarin siang kita buntutin si Babe belanja ke pasar. Doi langsung main comot aja rontokan sayur kol yang udah dikarungin. Pilihannya emang sepertinya kol yang udah nggak layak. Waktu mendarat di lapak sayuran lain, wortel yang dicari kondisinya juga setipe sama sayuran kol. Udah nggak cocok buat dikonsumsi. Wajar sih kalau dapetin sayuran yang apkiran, lah wong belanjanya juga udah kesiangan gitu. Beneran kesiangan atau emang sengaja nih ya? Untuk kali ini rajangan sayur kol dan wortel ternyata bakal dijadi isian tahu isi. Bumbunya simpel, cuma garam sama penyedap rasa aja. Tapi ada satu bumbu tambahan yang rada misterius. Karena pas bikin adonan sebelumnya, barang ini juga ikut dicemplungin. Emang bumbu apaan sih, Bos? Ini garam buat ini buat nambah sari, Mas. Bukan garam aslian, cuma katanya doang garam gitu. Jadi buat menambah rasa. Ya, bukannya tadi kan udah sempat kasih garam nih, Pak. Kenapa harus kasih ini juga, Pak? Ini berupa garam doang, cuma nggak asin. Itu kan asin, ini kan penyedap. Tambah itu yang tadi serbuk-serbuk itu. Ini resep saya, rahasia. Oh, yang ini? Iya. Orang sih nggak begitu, makanya ya lihat aja nanti kalau digoreng. Abu-abu nih omongannya. Tapi yang pasti ramuan itu jadi kuncian di setiap racikannya. Namanya juga tahu isi, racikan sayuran inilah yang bakal menambah nikmat dari gorengan tahu isi yang dibuat. Bentar deh, pada nyadar nggak sih? Itu sayuran yang diolah nggak dicuci sama sekali sob. Apalagi wortelnya.
Dikupas aja kagak kulitnya. Agak lain emang nih orang. Kelakuan ngaco si Babe sejauh ini masih soal permainan kualitas bahan baku yang kurang segar. Mungkinkah ada kejutan lainnya? Beberapa waktu sebelumnya kita coba secara acak beli gorengan di beberapa lapak pedagang gorengan yang infonya ada yang nyeleneh bikinnya. Pas dijejerin, sepintas dua gorengan ini nggak terlihat ada yang aneh. Normal aja, tampilan maupun kerenyahannya. Tapi pas diuji coba dengan cara dibakar, salah satu gorengan yang dibeli terlihat mudah sekali terbakar. Bahkan apinya cenderung semakin membesar. Ada tetesan cairan yang janggal pas gorengan ini terbakar. Area tetesannya pun kita cek. Ada gumpalan aneh yang kebentuk setelah tetesan mendingin. Bukan sekedar tetesan minyak biasa loh ini. Terus apa dong? Pas sampel gorengan satunya coba diuji bakar, gorengan ini sulit sekali terbakar. Walau ada api yang menyala, tapi itu pun mudah sekali padam. Meski beberapa kali coba untuk dibakar lagi dan gak lama padam lagi. Dan jelas gak ada yang menetes dari gorengan ini. Tapi ini hanya uji coba sederhana dan belum mengarah ke sebuah kesimpulan apapun. Dan akankah semua ini akan terjawab di sini? Dua adonan bahan mentah sebelumnya, bakwan dan tahu isi, kelar dibuat. Babe lanjut bikin adonan tempe goreng. Waduh Be, itu gayung yang dipakai buat ngasih air ke adonan, kok dekil banget ya? Bikin ilfil deh. Kristal putih yang jadi kuncian resep juga nggak pernah absen. Kristal apaan sih nih Be? Terus di mana belinya? Pak, kalau ini belinya di mana nih Pak? Ini di pasar banyak. Pasar tinggal ngomong aja bilang. Orang juga pada tahu. Oh, di pasar tradisional? Iya. Kalau kata Mbak Google, bleng itu sama dengan boraks yang umumnya dipakai buat pengawet dan kebutuhan industri. Bahkan secara aturan, pemerintah tuh melarang penggunaan pengawet jenis ini untuk campuran makanan. Karena resiko yang akan ditimbulkan juga nggak main-main. Mulai dari gangguan otak, hati, ginjal, bahkan yang terparah, sampai kematian. Tempe mulai diiris tipis-tipis. Semua persiapan ini sengaja dilakukan di rumah agar nggak keribetan dan bisa goreng lebih cepat saat pelanggan mulai datang. Nggak lama, lalat mulai nyerbu. Ini nandain apa ya? Apa ya tuh lalat tahu makanan yang masih seger and yang udah mulai nggak beres? Gerombolan lalat bukan satu-satunya hal yang jadi pikiran dari tadi. Namun ada penampakan lain yang bikin bingung. Itu gorengan yang udah matang, ngapa ada di situ, Be? Nah, ini sih gorengan apa nih Pak? Oh, ini gorengan sisa ini, yang kemarin. Ya kemarin? Iya. Terus maksudnya mau diapain nih Pak? Ya mau dimanfaatin lagi, digoreng lagi. Masih bisa nih Pak? Ya bisa. Daripada dibuang, ya dimanfaatin lagi, digoreng gitu. Berarti nggak sembarangan juga ya Pak ya? Iya lah. Orang pengalaman gorengnya, terus tahu rahasia cara gorengnya. Gede kecilnya api, minyak segininya udah tahu. Makanya bisa seperti ini Pak ya? Ya itu hasilnya. Tuh, masih renyah Pak. Ini padahal udah dari kemarin ya Pak ya? Iya kemarin itu. Jadi masih bisa dipakai nih Pak ya? Ya masih dimanfaatin. Nanti digoreng lagi? Goreng lagi, diangetin. Diangetin? Iya. Bisa lebih renyah lagi. Lebih renyah lagi. Tapi ini gorengnya berarti nggak bisa sembarangan Pak ya? Enggak, ada orang minyaknya juga saya mau pilihan.
Terus muncul pertanyaan baru soal nasib sisa gorengan itu. Mesti buru-buru geser nih, kayaknya bakal ada drama lagi nih. Kamera terus ngerol gerak-gerik si Babe, tentunya dari jarak aman. Si Babe mulai mau goreng-goreng tuh. Minyak yang dipakai nggak baru deh kayaknya. Pasti nih azas hemat yang dipakai. Cuma jadi rugiin konsumen kan? Nah ini lagi, apa urusannya lilin sama gorengan? Oh Lord, ternyata lilinnya ngikut dicemplungin ke dalam wajan sob. Dan jumlahnya juga mayan banyak. Ada kali 3 batang lilin nyebur ke penggorengan. Sumpah offset banget nih si Babe. Tuh dia buktinya. Tali sumbu lilin yang masih nyisa. Fungsinya apa tuh lilin be? Ternyata minyak goreng campur lilin itu dipakai buat ngegoreng. Racikan Gelo inilah yang bikin gorengan miliknya tetap krenyes walau udah digoreng sehari sebelumnya. Artinya, gorengan oplos lilin dong kalau gitu. Kok ngeri ya? Kita ogah pastinya ngunyah gorengan berbalut lilin dan bahan-bahan ngawur lainnya. Bener nggak? Karena minyak goreng bekas itu adalah sesuatu yang kalau disimpan agak lama ya itu akan menjadikan tengik. Tengik itu karena adanya bakteri ini Clostridium. Nah, bakteri Clostridium itu berasal dari bakteri anaerobik. Biasanya banyak sekali untuk minyak bekas yang bekas menggoreng makanan itu ya. Dan yang lainnya bisa menyebabkan gangguan kardiovaskuler. Apa itu kardiovaskuler? Yaitu memicu adanya arteriosklerosis ya. Arteriosklerosis itu adalah pengerasan pembuluh darah ya akibat timbunan plak daripada lemak tadi ya, lemak yang ada di makanan di minyak goreng tersebut. Campuran lilin atau misalnya juga ini ya plastik itu kan bukan bahan makanan. Lah itu juga justru akan mempercepat gangguan kesehatan yang ada di situ. Walaupun fungsinya diharapkan supaya lebih crispy ya, terutama untuk jenis makanan-makanan yang mengandung tepung yang atau keripik ya supaya lebih crispy. Lama-kelamaan kita makan plastik itu adalah karsinogenik. Demikian juga dengan lilin. Kalau mau cari gorengan yang krenyesnya alami dan pastinya aman konsumsi, mampir aja ke lapak jualan gorengan punya Pak Solihin yang ada di daerah Sitanggal Brebes. Buka dari jam 3 sore, Pak Solihin dibantu anaknya selalu serba dadakan bikin gorengan yang digoreng langsung di lokasi jualannya. Tahu aci, tempe goreng, bakwan, dan lainnya digoreng dengan 100% minyak goreng tanpa campuran apapun. Untuk bahan bakunya, terutama sayuran yang dipakai, ia selalu menggunakan sayuran segar yang diproses menjadi adonan dan tanpa campuran bahan berbahaya sedikit pun. Semua ini dilakukan untuk kepuasan konsumen. Untuk bahan baku itu saya cari yang untuk sayuran itu yang fresh. Saya nggak mau yang pakai yang sayuran yang agak layu agak busuk, saya nggak mau. Soalnya ini kan aku juga jualan kan udah lama, saya menjaga kualitas. Untuk minyaknya saya selalu pakai yang baru. Kalau misalkan minyak udah 3 kali, 4 kali penggorengan, saya selalu ganti. Minyak yang udah agak lama itu mempengaruhi rasa. Ya, aku pernah dengar sih masalah itu yang gorengan yang pakai lilin, gorengan biar crispy, bahan-bahannya mungkin dia tidak tahu. Aslinya sih mudah bikin adonan gorengan crispy, tepung beras atau aci itu. Kalau pencampurannya pas juga itu udah jadi gorengan crispy tanpa harus kita mencampurkan itu ya misalkan lilin atau plastik. Itu sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Yang semodel sama Pak Solihin, pedagang gorengan yang jujur dan utamakan kebersihan dan kualitas, masih banyak kok guys, tenang aja. So, selamat makan gorengan. Ya nggak usah ngedadak jadi ogah makan gorengan ya guys, cuma gara-gara lihat tayangan ini. Yang penting kuncinya kita tetap harus jeli kalau mau beli gorengan.
Oh ya, kami juga mau ucapin terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua karena berkat dukungan selama ini, Buser Investigasi episode Rempang tergusur di tanah leluhur mendapatkan nominasi Best Current Affair Program Konten Asia Award 2024. Oke deh, Buser Investigasi kita udahin dulu ya. Thanks for watching. Joy Astro pamit. I'll see you around.